Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa sekaligus selaku panitia pelaksana kegiatan ini. Kepada Bapak Haji Muhammad Syukur SPDI MPD dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa, forum pimpinan daerah, di sini ada Pak Dande, pelaksana harian Sekda Kabupaten Mamasa yang mewakili Pak Kapolres, Bapak Ibu pejabat eselon 2, seluruh tamu undangan, berbagai museum di seluruh Indonesia yang bisa hadir di Mamasa, Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan eselon 4, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan izinnya maka pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri pameran kain tradisional Nusantara se-Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Pagi ini adalah pagi yang cukup berharga dan istimewa bagi kita sekalian, warga Kabupaten Mamasa, karena sangat unik dan sangat langka kabupaten menyelenggarakan pameran tradisional kain tradisional se-Indonesia, dan baru kali ini kita laksanakan di Mamasa. Mestinya pameran ini biasa dilaksanakan di ibu kota provinsi, tapi karena kondisi kita di Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki museum yang representatif, bahkan sama sekali belum maksimal di sana, hanya Mamasa yang proaktif terus mengikuti kegiatan. Itulah sebabnya Museum Pusat menunjuk Mamasa waktu acara di Palembang untuk penyelenggaraan pameran kain tradisional Nusantara tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta yang datang ini kami laporkan Pak Wakil Bupati adalah peserta yang tangguh, tulus karena budayanya. Karena memang orang budaya itu adalah orang yang tulus dalam mempertahankan nilai-nilai luhur kekayaan bangsa kita. Dibuktikan kondisi kita saat ini, di samping daerahnya terpencil, kondisinya jalannya belum maksimal, ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kalau karena bukan semangat yang kokoh, pasti teman-teman akan balik di tengah jalan. Tapi karena dengan semangat yang kokoh sampai di Mamasa juga di sini bersama-sama kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di Mamasa, Pondok Sapata Wali Palelean, daerah yang tumbuh dengan akar dan budaya di sini. Kami jajaran Dinas Pendidikan dalam acara ini menyampaikan berbuat yang maksimal harapan kami, tapi dengan kondisi kita saat ini ditambah dengan pandemi yang belum selesai, maka membuat kita melaksanakan acara dengan cukup terbatas, tapi nilai sakratnya tidak akan tertinggalkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini sebagai pelaksana kami laporkan Pak Bupati bahwa acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangkitkan kreativitas dan semangat para pengrajin
penenun kain-kain tradisional di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Mamasa. Karenanya, forum yang terhormat ini saya mengharapkan untuk bisa menjadi ajang perhatian khusus bagi pengrajin kita yang hampir selama ini tertinggalkan karena tergilas oleh kain-kain modernisasi, padahal kain tradisional ini adalah guru kita, pembangkit semangat kita dan teladan kita di dalam mempertahankan nilai budaya kita masing-masing. Karenanya kesempatan ini saya sampaikan, sebentar Pak Wakil Bupati, rombongan akan kami ajak melihat tempat pelaksanaan penenunan kain tradisional Mamasa. Kami persaksikan kepada teman-teman bahwa inilah kondisi kami, dan saya yakin dari sana akan lahir inspirasi untuk memotivasi para pengrajin kita. Mungkin ada ide-ide yang tak terhitung nilainya, di situ akan kita timba, karena yang hadir ini adalah para pencinta kain tradisional Nusantara. Berharap kami para pengrajin ini akan sudi dan rela menerima masukan, karena itulah harapan kita, makna pameran kain tradisional Nusantara. Saya laporkan Pak Wakil Bupati bahwa pelaksanaan kita saat ini, pameran nasional ini dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 15 dengan berbagai kegiatan di dalamnya. Adapun jumlah peserta terdiri atas 60 orang ditambah dengan panitia, ditambah dengan pendamping, maka kurang lebih 100 orang. Anggaran yang digunakan bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2021 pada anggaran perubahan. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi, kami panitia berbuat semaksimal, tapi itulah kemampuan. Tapi ternyata di sana sini kekurangan, berceceran, tak mampu kami pikul dan jinjing satu-satu. Karenanya melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang setinggi-tingginya, utamanya kepada teman-teman dan saudara-saudara kami peserta pameran kain tradisional Nusantara ini, dan harapan kami dengan keterbatasan ini adalah menjadi motivasi kami untuk berbuat lebih besar di masa yang akan datang. Sekaligus harapan kami bahwa pameran berikutnya akan menjadikan kekurangan ini sebagai motivasi yang kuat, sehingga pameran yang akan datang akan lebih sempurna dan tak terlihat lagi kekurangan di sana sini. Sekali lagi permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Sekaligus kami sampaikan kepada seluruh teman-teman panitia yang telah berbuat dan bekerja maksimal. Lewat kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami tak mampu membalasnya, hanya Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang tak terhingga. Akhirnya kami mengharapkan petunjuk, bimbingan, nasihat, sekaligus membuka pameran tradisional Nusantara se-Indonesia oleh Bapak Wakil Bupati Mamasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swast, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Ya, saya buka masker supaya kelihatan utuh. Yang saya hormati dan saya kasihi teman-teman anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mamasa, ada Pak Dandim Papas 8, ada yang wakil Kapolres, ada pelaksana harian Sekretaris Daerah. Yang saya hormati dan saya kasihi keluarga besar Dinas Pendidikan, terutama Kepala Dinas,
para asisten, staf ahli, dan seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, dan yang saya banggakan, saya muliakan seluruh tamu undangan dari berbagai penjuru yang daftar yang ada pada saya. Ada 9 museum yang hadir pada saat ini, yang masing-masing diikuti tidak hanya 1 orang, jadi ada kurang lebih 60 orang. Atas nama pemerintah daerah tentu kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati museum terbuka seperti ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena walaupun kita masih ada dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, namun oleh karena Tuhanlah sehingga kita masih boleh duduk bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti pameran nasional dengan judul Warna-Warni Kain Tradisional Nusantara Memperkuat dan Memperkokoh Kebersamaan, dengan tema Pameran Kain Tradisional Nusantara Menjadikan Indonesia Tumbuh dan Tangguh. Kepada tamu dan hadirin sekalian, kami menyampaikan salam hormat dari Bupati Mamasa, yang sesungguhnya pada hari ini beliau sangat berkerinduan untuk membuka acara ini. Tapi ada acara yang tidak kalah pentingnya, sehingga beliau menitipkan salam dan meminta saya untuk mewakili beliau membuka acara ini. Semoga ini tidak mengurangi bobot dan arti acara ini. Kain adalah bagian dari sebuah peradaban, dan peradaban itu adalah sebuah sejarah. Oleh sebab itu kami harus berterima kasih kepada pemerintah Sulawesi Barat dan pemerintah pusat yang menunjuk Kabupaten Mamasa menyelenggarakan acara ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang tadi telah disampaikan oleh Kabupaten Dinas Pendidikan. Kalau misalnya diselenggarakan di Bogor, tentu akan suasananya akan lain, atau di tempat-tempat lain biasanya tersedia tempat-tempat yang lebih modern. Tetapi karena ini diselenggarakan di Mamasa, maka tempatnya terbuka seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kami masih belum berumur 20 tahun, tetapi makna dan arti acara ini semoga menjadi pelengkap dari kekayaan budaya Nusantara. Keanekaragaman kain tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara dengan berbagai macam bahan dan corak yang menarik adalah hasil kreativitas dan keterampilan dari nenek moyang kita yang telah diwariskan dari beberapa generasi hingga saat ini. Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi bagian dari sebuah pameran dan tidak hanya menjadi sebuah bagian dari memuseumkan kekayaan seni dalam rupa kain, tapi ini akan mendorong sektor ekonomi kreatif untuk menjadi profesi, untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat Mamasa pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya. Juga kita berharap selain sebagai upaya pelestarian kekayaan budaya dan sebagai salah satu upaya perkenalan kehadiran kain tradisional Mamasa di tingkat nasional, tetapi lebih penting adalah bagaimana terus-menerus kita dorong ini sebagai kegiatan sektor ekonomi kreatif. Museum sebagai lembaga yang mengemban tugas pelestarian warisan budaya, begitu banyak menyimpan kekayaan bangsa yang dapat dijadikan sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Perlu diinformasikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya adalah pameran. Semoga acara ini juga menegaskan bahwa Mamasa adalah bagian dari Indonesia.
Kami percaya teman-teman dari 9 museum yang hadir akan menjadi informan kepada seluruh bangsa ini bahwa Mamasa pun punya kekayaan kain tenun yang unik dan asli. Atas terselenggaranya pameran tradisional ini, kami menyampaikan apresiasi dan kebanggaan bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan pameran berskala nasional ini. Ini tidak main-main, skala nasional. Semoga pameran ini memberikan manfaat dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada kita semua, selamat mengikuti pameran ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, karena ketidakberkenanan itu adalah kesempurnaan kami sebagai manusia yang tidak sempurna. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Mamasa, acara pameran kain tradisional Nusantara menjadikan Indonesia tumbuh dan tangguh, kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Saya perkenalkan, salam rahayu ini adalah salam khusus bagi saudara-saudara kami yang beragama yang disebut Aluk Todolo atau Mapurolo di Kabupaten Mamasa, khusus di Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Ada 9 perwakilan museum dari seluruh provinsi di Indonesia, dan salah satu kebanggaan kami masyarakat Kabupaten Mamasa yang telah ditunjuk dan dipilih sebagai tuan rumah tempat pameran bersama kain tradisional Nusantara tingkat nasional tahun 2021. Kami mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Mamasa didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk menyerahkan cindera mata kain tradisional, kain tenun Mamasa kepada perwakilan 9 museum yang hadir di siang hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Yang pertama, Museum Kepresidenan Balai Kirti Bogor. Kepada perwakilan kami persilahkan. Mohon berkenan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Selanjutnya, perwakilan Museum Daerah Istimewa Yogyakarta Sono Budoyo. Selanjutnya, perwakilan dari Museum Bala Putra Dewa Palembang.
Iya, selanjutnya perwakilan dari Museum Sriwijaya Palembang. Selanjutnya, perwakilan Museum Negeri Aceh. Selanjutnya, perwakilan Museum Negeri Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, perwakilan Museum Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya, perwakilan Museum Negeri Toraja Utara Pontiku. Selanjutnya, perwakilan Museum Mandar Macin. Mohon berkenan Bapak dan Ibu yang telah menerima cindera mata tadi untuk menempatkan diri di depan untuk pengambilan gambar bersama. Museum di hatiku. Iya, katanya salah museum di hatiku. 1, 2, 3. Iya, baik Bapak dan Ibu masih tetap di tempat. Mohon berkenan Bapak Dandim 1428 Mamasa, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa bersama dengan perwakilan dari Polres Mamasa untuk juga berfoto bersama dengan tamu undangan kita di siang hari ini. Perkain. Sini pembeli. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masa terus berpacu, jejak-jejak sejarah bisa melangkah. Peristiwa adalah kita membawa berkah yang berlimpah. Satu mobil. Museumku sangat kebukan, nama salahu yang tak oleh
tanggapannya mengenai adanya pameran kain tradisional ini? Sedikit. Ya, jadi terkait pameran tradisional Nusantara se-Indonesia, kami berbahagia bisa terselenggara dengan segala keterbatasan dan dalam situasi yang masih dilanda COVID-19, tapi dengan nekat kita, prinsip kita yang kuat, maka ini bisa kita laksanakan. Harapan saya untuk menjadi motivasi bagi seluruh pengrajin kain tradisional di daerah kita, semoga dengan event dan momen ini bisa bernuansa inovasi dan motivasi guna untuk lebih meningkatkan kualitas mutu dan kuantitas produk kita atau tenunan kita, sehingga kelak di kemudian hari bisa kualitasnya sama dengan penenun-penenun yang lain di seluruh Indonesia. Ada berapa provinsi yang ikut ini, Pak? Yang ikut ada 9 museum, 9 museum. ya, dan masing-masing museum mengirimkan peserta ada 5 sampai 6 orang, sehingga total peserta kita seluruh Indonesia ada 60 orang. Saya Yafet Sempokaraeng, Kepala Bidang Kebudayaan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, menyampaikan bahwa pada saat ini telah berlangsung pameran kain tradisional Nusantara se-Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa. Ini sebuah terobosan baru, sebuah hal yang sangat membanggakan, karena perjalanan pameran kain tradisional Nusantara ini yang dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu itu, pelaksanaan itu selalu dilaksanakan di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, dan baru kali ini dilaksanakan di sebuah kabupaten, yaitu di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamasa. Ini sangat membanggakan karena tidak dapat dimungkiri bahwa Kabupaten Mamasa ini adalah salah satu kabupaten yang baru di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita melihat bahwa dengan dilaksanakannya pameran kain tradisional Nusantara di Kabupaten Mamasa ini, kita semakin menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang begitu kayanya budaya melalui kain tradisional Indonesia ini. Ini sebuah kebanggaan bagi kita semua rakyat Indonesia, karena dari setiap provinsi dan daerah itu telah dipamerkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa ini dengan berbagai corak dan warna-warni. Nah, ini sebuah gambaran bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan budaya melalui proses penenunan kain tradisional. Nah, oleh karena itu, harapan kami ke depan, saya selaku Kepala Bidang Kebudayaan, bagi pelaku-pelaku penenun kain tradisional di Mamasa ini, harapan kami semoga dengan momen ini menjadi sebuah motivasi bagi seluruh pengrajin, khususnya para penenun di Mamasa, untuk senantiasa memotivasi diri, lalu kemudian dapat mengembangkan secara terus-menerus kekayaan budaya kita melalui kain tradisional ini. Dan juga harapan kami bahwa melalui pameran ini menimbulkan rasa kecintaan dan mau melestarikan kain tenun tradisional ini dengan membeli kain kita sendiri. Ya, kita berharap bahwa di momen-momen tertentu benar-benar kain tenunan khas Mamasa ini dapat ditonjolkan dimanapun momen-momen itu dilaksanakan. Kita tidak boleh malu karena Mamasa punya gaya sendiri, punya warna sendiri, dan punya kekayaan sendiri. Nah, oleh karena itu, siapa lagi yang akan bisa mencintai dan melestarikan kain tradisional Mamasa kalau bukan kita sendiri sebagai orang Mamasa. Nama saya Rusli SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan. Terima kasih. Pertama-tama kami sangat mengapresiasi atas ditunjuknya Kabupaten Mamasa selaku penyelenggara pameran kain Nusantara untuk tahun 2021.
Mamasa ini atau tenun lokal ini itu sudah menjadi ekonomi kreatif bagi warga-warga belajar pendidikan non formal, baik itu di lembaga-lembaga khusus dan PKBM. Nah, itu sudah menjadi penghasilan warga-warga belajar. Jadi di sana di kursus diajar menenun sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan juga sudah mengikuti event-event nasional seperti misalnya Hari Aksara Internasional, itu setiap tahun ditampilkan, dipamerkan, bergilir juga di setiap kabupaten seluruh Indonesia. Jadi kami himbau untuk masyarakat luas, lebih khusus pencinta atau pengrajin tenun Mamasa, ya diharapkan supaya lebih kreatif, membuat motif-motif yang lebih unik lagi, mengikuti perkembangan zaman sehingga pasarannya lebih meluas lagi. Bahkan kita bisa kirim ke Toraja Utara, Toraja, bahkan bisa keluar dari Sulawesi Barat. Selain itu memperkaya budaya dan juga itu sangat menghasilkan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, itu adalah menambah ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi kami himbau kepada masyarakat umum, marilah kita mencintai tenun ini dan itu kita jadikan suatu keterampilan dan penghasilan. Ya, kegiatan ini sebenarnya saya awalnya agak ragu, tetapi saya tetap penuh semangat memperjuangkan karena apa? Pada tahun rencananya tahun 2020 itu akan kita laksanakan. Tapi karena akibat adanya wabah COVID-19 maka ditunda. Nah, selama 2 tahun, hampir 2 tahun ya ditunda. Tetapi karena koleksi kita harus dipamerkan, karena mengingat kalau tidak dipamerkan koleksi akan rusak, kurangnya konservasi, sehingga dengan penuh perjuangan dan atas dukungan Pemda, terlebih Pak Bupati dan Kepala Dinas, akhirnya kegiatan ini terlaksana. Jadi kita memakai anggaran APBD pada anggaran perubahan di tahun 2021 dan puji Tuhan semua berhasil. Provinsi yang hadir ada 9, banyak anggaran yang terpotong sehingga teman-teman yang dari provinsi lain tidak bisa datang ke sini walaupun mereka sangat berkerinduan untuk ke Mamasa. Kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan Pemda, Bu ya? Ini dukungan Pemda sangat mendukung. Kenapa saya katakan sangat mendukung? Karena Pemda berani masukkan di dalam anggaran perubahan di tahun 2021. Sangat mendukung. Bangga, Bu ya? Sangat-sangat bangga karena teman-teman dari provinsi lain juga sangat berbangga melihat koleksi mereka dipamerkan dengan keadaan seperti ini. Jadi puji Tuhan, semua kami bangga dengan keadaan ini. Kain tenun, ada sambu, ada baju, kain baju, itu semua produksi tenun secara tradisional, manual. Bisa kita lihat ada di depan praktek untuk menenun ada. Jadi itu semua kita praktekkan, kita pamerkan. Jadi saya Ayu dari Museum Sriwijaya, Palembang. Jadi saya peserta yang mengikuti pameran bersama kain tradisional Nusantara se-Indonesia tahun 2021. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur sudah mendapat undangan dari Palembang dan jauh-jauh datang dari Sumatera Selatan ke Sulawesi Barat untuk menghadiri acara ini. Menurut saya antusiasme masyarakatnya sangat luar biasa, sambutannya juga luar biasa, dan saya beserta rekan-rekan tim dari Sumatera Selatan itu sangat terkesan dengan hasil tata pameran dan juga sambutan acara dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Mamasa. Baiklah, kita dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Ya.
Kita sangat senang karena memperlihatkan ciri khas kain-kain Nusantara yang ada di Indonesia, yang utamanya yang ikut pameran pada hari ini. Jadi kita bisa mengetahui motif, nama kerajinan itu dari masing-masing seluruh Indonesia, khususnya yang hadir pada saat pembukaan kain tradisional Nusantara di Sulawesi Barat di Mamasa. Kalau dari Sumatera bawa kain apa Pak ya? Kita ada selendang, ini ada tutup pangkeng itu tempat tidur. Kita ada juga songket, ada batik, ada ini songket juga. Kalau yang ini namanya gebeng untuk laki-laki, kain juga. Kesan dan pesan kami ya sangat berkesan bahwa di Mamasa ini mempunyai sumber daya khususnya tenun yang bisa diandalkan. Tenun Mamasa yang bisa diandalkan sangat bagus. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa ditingkatkan dan bisa menimbulkan menambah kreasi-kreasi yang baru, masa depan yang bagus. Dari Jogja, dari Museum Wisata Budaya. Pameran saat ini adalah pameran yang sangat menarik, terutama pada saat kondisi setelah kita berprihatin karena masa PPKM, masa pandemi. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk tumbuh dan kita sebagai bangsa yang tangguh untuk menjadikan budaya sebagai salah satu kekuatan pengembangan Republik ini. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku peserta pameran atau pengunjung pameran tradisional kain Nusantara menyambut dengan gembira di mana Kabupaten Mamasa bisa menjadi tuan rumah. Ini luar biasa dan pertama kali yang diadakan di seluruh Indonesia, Mamasa bisa jadi tuan rumah, dan ini kami sebagai masyarakat Mamasa itu sangat mendukung kiranya ke depan tenunan-tenunan khusus Mamasa itu semakin dikembangkan oleh masyarakat Mamasa sendiri. Kemudian yang kami harapkan adalah masyarakat Mamasa semakin mencintai produk tenunan tradisional Mamasa sendiri. Demikian dan terima kasih. Jadi saya belanja di gerai dari Museum Kompiku Toraja Utara. Mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada masyarakat Kabupaten Mamasa, khususnya kita pengrajin, karena ini saya lihat produknya dari dari bambu. Tentunya di Mamasa juga banyak, itu akan mudah-mudahan bisa kita tiru. Ini artinya idenya sangat baik, karena sebetulnya di Mamasa juga pot bunga sudah siap, tapi idenya sangat baik. Di dalam ini ada tempat air, jadi bisa ditiru oleh kita buat kerajinan seperti ini. Ya, memberi motivasi buat kita semua. Jadi ini ada tempat air dan bisa untuk tanaman hidroponik, tanaman hias dalam rumah. Mantap. Ibu Dewi, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti Bogor. Selamat untuk Kabupaten Mamasa, selamat untuk Museum Damante Mamasa, luar biasa. Semoga Museum Damante Mamasa terus maju, terus berkembang, dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh masyarakat baik lokal maupun nasional, karena sejatinya museum adalah tempat identitas kita semuanya. Dari museum kita bisa belajar untuk mengetahui masa lalu dan juga mempersiapkan untuk masa depan. Museum adalah wajah kita semuanya, wajah peradaban dari kita semuanya. Sehingga apabila kita selalu menjaga museumnya, itu sama seperti juga kita menjaga peradaban kita. Selamat Mamasa, selamat Museum Damante Mamasa, keren.